Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gimana apa kabarnya pagi hari ini? Masih semangat? Masih, Bu. Semangat, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Mari silakan on cam. Nah, yang pertama ada Jusapil Putri Nurul. Jusapil. Hadir, Ibu. Oke. Yang kedua ada Tati Puspating Indah. Hadir, Tati. Ibu. Hadir, Oke. Ibu. Terus ada Yuni Putri Ayu. Hadir, Bu. Bagas Setio Adi, Bagas, hadir tidak? Tidak, Bu. Tidak Tidak hadir, hadir. Bu. Oh, oke, oke, oke. Tadi ada izinnya atau tidak, nak? Tidak ada, Tidak Bu. izinnya ya? Tidak ada, oke. Ibu Alfa ya. Ya. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang teks prosedur. Kira-kira ada yang tahu nggak teks prosedur itu apa? Enggak, Bu. Tidak. Nggak ada yang tahu, oke. Nah, di sini Ibu akan menayangkan salah satu video tentang cara pembuatan terong goreng. Disimak ya anak-anak ya. Ya. Tunggu sebentar. Halo. Halo, sudah lihat? Sudah simak tadi videonya seperti apa? Belum, Bu. Belum? Mau diulangi lagi satu kali? Boleh. Boleh, oke. Ibu ulangi lagi ya. Disimak baik-baik anak-anak. Halo? Ya. Iya, Bu. Sudah simak? Sudah menyimak semuanya? Sudah, Sudah lihat Bu. videonya? Sudah, Oke. Bu. Ah, di situ tadi kan ada proses pembuatan makanan ya. Kira-kira ada yang bisa jelasin tadi ya bahannya itu apa aja? Ibu tunjuk ya dari sini ya. Mbak Tati, ada tidak di roomnya? Ada, Ibu. Halo? Ya, Ibu. Halo. Oke, oke, oke. Boleh jelasin ya tadi bahannya itu apa aja Mbak Tati? Bahan dasarnya terong, Ibu. Terong. Terus tadi ada apa aja di situ bahannya yang lain? Pelengkap pelengkap bahannya ada cabai, ada Ya, bumbu bawang putih. ya. Terus?
Cabai yang sama warnanya bumbu hitam, kecap, Ibu. ya? Oh Kecap, ya, Ibu. betul. Ada Terus tadi sausnya. yang terakhiran juga ada, oke, oke, ada sausnya, betul. Terus apa lagi? Ada bahan yang Bumbu lain nggak bawang tadi? putih. Kira-kira bawang putih, bawang merah, cabai. Terus ada yang warnanya hijau-hijau tadi. Yang terakhir apa coba? Itu kurang jelas, Ibu, apa? Tadi itu namanya selada. Oh, selada. Iya. Nah, tadi kan ada bahan dasarnya. Terus kita membahas tentang alatnya. Kira-kira alatnya tadi itu pakai apa ya, Nak ya? Ayo Mbak Wajan, Yuni, ada nggak di rumahnya? wajan, Ya, wajan. Terus apa lagi tadi? sotel, Hotel. Terus apa lagi? Ada mangkok. Mangkoknya. Terus apa lagi? Biar matang itu dikasih apa? Alatnya itu pakai apa coba? Biar matang. Pakai wajan, Ibu. kompor, Bu. Pakai wajan nah itu loh, Kompor. pakai kompor. Kalau nggak ada kompornya berarti nggak akan matang makanannya, gitu ya. Jadi Ya, alat-alatnya ada berbagai macam. Terus yang terakhir kita bahas tentang cara pembuatannya. Dari awal itu seperti apa? Nah, di sini aku Josephine. Halo? ya, Ya, Bu. Ibu. Oke. Nah, untuk cara pembuatannya seperti apa Mbak Josephine kira-kira? Boleh dijelaskan? Terongnya dipotong. Halo? Terongnya dipotong, Ibu. Terongnya dipotong. Ya, oke. Dari proses awalnya terongnya dipotong terus. Habis itu dicuci, Ya, kemudian terus. direndam menggunakan air dan garam. Ya, terus. Kemudian Mhm. dicuci kembali, diperas. Oke. Kemudian Ya, siapkan terus. bumbu, nyalakan kompor, Mhm. Oke. kemudian terong dimasak Nyalakan kompor. dan siap disajikan. Terongnya dipotong, Mbak. Caranya dimasak terus siap disajikan. Betul. Terima kasih Mbak Josephine, Mbak Yuni, dan Mbak Tati. Tadi sudah memaparkan di depan. Nah, kira-kira dari penayangan video tadi, ada yang tahu nggak? Bu Bibi di sini mau membahas tentang apa? Yuk, Bu Bibi pengen dengar salah satu dari kalian. Bilang yang kencang. Bu Bibi mau membahas tentang teks apa kira-kira? Teks prosedur, Ibu. Ibu. Pinter. Siapa tadi yang jawab? Tati sama Yuni. Pintar, pintar. Betul, di sini Ibu akan membahas tentang teks prosedur. Nah, dari penjelasan tadi, teks prosedur itu apa sih, Cak? Tidak tahu, Bu. Kira- Nggak tahu. Oke, Ibu di sini akan jelasin. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan suatu kegiatan. Nah, contohnya seperti tadi, ada tahapan atau langkah membuat terang tulis tersebut. Nah, next. Nah, Nah, di sini ada yang namanya struktur anak-anak. Boleh dibacakan, Mbak Yuni? Mbak Yuni? Iya, Bu, boleh. Nah, boleh minta tolong Mbak Yuni, tolong dibacakan. Struktur yang pertama tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur, biasanya terletak di judul atau paragraf pertama. Yang kedua, material. Pada bagian ini berisi tentang alat bahan untuk membuat sesuatu. Ketiga, langkah-langkah berisi tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Keempat, penutup berisi tentang penulisan simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti penutup yang terdapat dalam teks prosedur. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Ya, Nah, dari penjelasan ya, oke. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat kesimpulan kalau struktur dari teks prosedur sendiri itu ada empat. Nah, yang pertama itu bagian tujuannya. Tujuannya itu berarti hal apa yang ingin dilakukan dalam pembuatan teks prosedur tersebut.
Terus yang bagian kedua itu ada yang namanya material. Material itu berarti berisi tentang alat atau bahan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Terus yang bagian ketiga, Nana, itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu berisi tahapan atau proses untuk melakukan sesuatunya, kayak step by step-nya itu seperti apa. Terus yang bagian terakhir ada bagian penutup. Penutup itu berarti berisi tentang kesimpulan dari pembuatan produk tersebut atau suatu hal tersebut. Nah, 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 ini ada ciri-ciri dari teks prosedur. Kira-kira ada yang tahu nggak, Cah? Ciri-ciri teks prosedur itu apa? Tidak tahu, Ibu. Halo? Ada yang tahu? Tidak tahu, Tidak Ibu. tahu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Next. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri dari teks prosedur itu sendiri. Yang pertama, bersifat universal. Berarti, kalau bersifat universal itu, semua orang dapat melakukan teks prosedur itu. Terus, yang kedua, mengandung tahapan atau kegiatan. Seperti tadi, itu ada tahapannya. Cara pembuatan menulis terang itu berarti ada tahapan namanya seperti mengiris itu seperti apa mengiris terongnya terus habis itu ada menyiapkan minyaknya sampai tahapan terakhir. Terus yang bagian ketiga bagian tentang memaparkan tentang keterangan waktu atau ukurannya. Contohnya ukuran pembuatan mie itu ukurannya harus banyak atau tidaknya. Nah, waktu menulis terongnya itu perlu waktu berapa menit seperti itu. Terus menggunakan kalimat perintah atau larangan. Biasanya contoh kalimatnya itu seperti ini. Tuangkanlah ikan yang sudah dimarinasi ke wajan. Terus ada jangan gunakan bubuk lada terlalu banyak. Terus yang bagian terakhir menggunakan konjungsi atau kata penghubung seperti lalu, setelah itu dan sebagainya. Terus next. Ah, yang terakhir ini pembahasan tentang jenis teks prosedur. Kira-kira ada yang tahu, nah? Halo? Ada Tidak yang tahu, tahu? Bu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, next. Jenis tes prosedur sendiri itu aslinya terbagi menjadi tiga bagian. Nah, yang pertama ini kira-kira ada yang tahu enggak? Ini gambar apa, teman-teman? Nah, anak ini gambar apa? Coba deh. Lihat terlebih dahulu. Flash Flash disk, Ibu. Suaranya. Betul, flash Flash disk. disk, Ibu. Nah, betul. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana itu berisi tentang tahapan atau material yang tidak terlalu banyak. Biasanya membutuhkan 2 atau 4 tahapan saja. Contohnya betul kayak tadi, ini gambar flash disk tentang cara menghidupkan flash disk itu seperti apa. Terus cara menghidupkan sepeda motor itu kan caranya cukup mudah dan tidak perlu tahapan yang panjang. Terus next. Ah, kira-kira ada yang tahu nggak, Cak? Ini gambar apa ini? Yang samping ini. Masak Halo? mie, Cara Bu. membuat mie instan, Ibu. Betul, cara membuat mie instan. Di situ kan ada step by step-nya, toh, Cak. Ada yang memasukkan mie-nya terlebih dahulu, ada yang memasak bumbunya. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang teks prosedur protokol terlebih dahulu. Teks prosedur protokol itu berisi tahapan yang bisa dilakukan secara fleksibel. Berarti tidak harus terikat oleh waktu, tempat, itu bisa dilakukan kapan saja. Contohnya seperti membuat mie instan, Cah, seperti yang digambar yang samping ini. Itu kalian, itu kan sesuai selera ya. Biasanya membuat mie instan itu ada yang buat bumbunya terlebih dahulu atau masak mie-nya terlebih dahulu. Coba, Yuni, biasanya kalau masak mie instannya buat bumbunya terlebih dahulu atau mie-nya terlebih dahulu? Mie-nya terlebih dahulu, Bu. Mie-nya terlebih dahulu. Terus Josephine gimana biasanya? Biasanya barengan, Ibu, bersamaan. Barengan, bersamaan. Terus Mbak Tati, gimana Mbak Tati? Halo? Iya, Ibu. Biasanya kalau buat mie instan itu biasanya seperti apa? Mau buat bumbunya terlebih dahulu atau mie-nya terlebih dahulu?
Mie-nya terlebih dahulu, Bu, direbus. Minyak terlebih dahulu. Nah, ternyata ada tekniknya masing-masing ya. Nah, itu yang dimaksud Ibu tadi. Berarti bisa dilaksanakan secara fleksibel. Ada yang secara berbarengan, ada yang masak mie terlebih dahulu. Bahkan ada yang meracik terlebih dahulu bumbunya itu seperti apa. Nah, next. Kita lanjut. Yang terakhir. Halo, ini kira-kira ada gambar apa, Cah, di samping ini? Bisa lihat? Ya, Ibu. Apa Ya, tuh buat gambar apa itu? Coba. buat Gimana? bando? Membuat Buat Buat bando. Bandung. Bandana mahkota ya. Nah, ini kota biasanya bunga. cewek nih suka ini. Nah, mahkota bunga bagus. Dia bilang, ada yang bilang bagus juga bagus. Betul-betul. Ini merupakan kerajinan tangan anak-anak ini. Nah, biasanya yang cewek-cewek pasti buat ini ya. Yang kerajinan tangan ini ya, suka ya biasanya ya. Nah, kira-kira ada yang suka nggak buat bandu di sini? Siapa yang suka di sini? Saya, Ibu. Itu Ya, Josephine suka ya. Yuni juga suka. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur kompleks. Nah, apa sih itu teks prosedur kompleks? Teks ini biasanya membutuhkan alat atau bahan dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana seperti sebelumnya. Contohnya seperti di samping, seperti membuat Bandung seperti itu. Nah, di sini kan ada tahapannya dari awal sampai akhirnya itu seperti apa namanya awal di situ kira-kira bisa lihat gak Cah itu caranya gimana? Ya, saya bisa jelasin dari awal dari step yang pertama kira-kira gimana itu Cah? Siapkan kawat. Siapkan kawat betul di situ ada siapkan kawat sama yang sampingnya itu ada bunga ya Cah ya. Ya, bunga. Ya. Yang step keduanya gimana itu? Kawatnya diapaan itu? Diapakan itu? Sayapnya dijadikan satu. Ya, betul. Nggak Dua usah sayap, senyum-senyum. dua kawat Betul nggak? satu, Bu. Oke. Yang step ketiga gimana itu? Kawatnya sudah berbentuk lingkaran. Betul, pinter. Terus yang step keempat, ada yang tahu? Gimana itu, Mbak? Melilitkan pita hijau pada kawat, Iya, ya. Gimana? Ada? pita hijau pada kawat. Betul, pinter. Terus yang step kelima seperti apa itu? Coba diperhatikan. Mulai pasangkan bunga-bunganya, Ibu. Betul. Terus yang step keenam seperti apa, Mbak? Susun bunga-bunga yang lain yang warna kuning lalu hijau, hijau lalu kuning. Ya. Terus yang step ketujuh Bunga-bunga mulai udah terangkai terpasang. ya, Mbak ya? Banyak. Mhm. Ya, bunga-bunga mulai terangkai banyak. Oke, terus yang step ke-8, ini yang paling akhir, Mbak. Gimana itu yang paling terakhir? Sudah jadi, Bu. Sudah jadi, nah hasilnya seperti yang di tengah ya. Terima kasih. Ini yang jawab siapa ini? Tati, Bu. Oke, terima kasih Mbak Tati. Sama-sama, Ibu. Oke, nah, next. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak, Cah, dari penjelasan Ibu tadi? Yuk, ada Jadi, pertanyaan? Tidak ada. sudah paham, Oke, Ibu. gimana? Sudah paham, Ibu. Alhamdulillah. Nah, next. Nah, ini untuk tugas terakhir buat kalian ya. Tolong disimak terlebih dahulu.
Nah, kalian harus silakan buat teks prosedur kompleks dengan tema pembuatan kerajinan. Mau kerajinan tangan juga boleh, mau buat batik juga boleh, mau buat terserah kalian mau buat kerajinan yang seperti apa, oke? Udah paham semuanya untuk tugas terakhir? Sudah, Ibu. Ya, Sudah, yang Bu. lain udah paham? Oke, terima kasih. Nah, next. Nah, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.